lebih lagi puji Tuhan? Siapa yang lebih lagi semangat buat Tuhan? Siapa yang semangat lagi buat Tuhan? Amin. Mari saudara, semua yang semangat buat Tuhan, saya percaya waktu kita memuji Tuhan, waktu kita menari buat Tuhan, saya percaya ada berkat yang luar biasa. Amin. Amin. Saudara percaya Tuhan sedang berkarya di keluarga saudara. Amin. Tuhan sedang berkarya di masa depan saudara. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang mau lebih lagi, saja maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Go, 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 go. Siap ya? You guys ready? One, go. Sama-sama tepuk tangan, Bang. Go. Hey. Siap memuji Tuhan. Yang keras suaranya. Say. Terpujilah namamu Tuhan, dan beri keagungan. Amin. Satu suara.
Kita mau serukan nama Yesus 7 kali, amin. Karena nama Yesus yang berkuasa. Nama Yesus yang beri mujizat. 1, 2, 3. Yesus, 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 Yesus. Allah bangkit. Come on. Mari semua total bersama-sama saya. Sekali lagi ya. Ikuti saya ya. Yo. Yesus. Ikuti saya. Yesus. 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 We go. Gerakkanlah. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah. Ya Tuhan. Serahkan musuhmu. Siapa yang dahsyat? Siapa? Suka Yesus. Yesus. Yo, gerakkanlah. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu. Semua tangan di atas, semua tangan di atas, selamatkan. Selamatnya. Udah boleh, lompatnya. One, go, Allah. Allah bangkit. Musuh dikalahkan. Umatnya. Allah dahsyat di depan. Yuk, nyanyi dari pertama. Yang wanita saja, wanita. Wanita yuk. Keren suaranya. Mantap. Selamatkan. Sekali lagi ya. Pria jangan mau kalah, pria jangan mau kalah ya. Pria jangan mau kalah ya, keras ya. Siap, 1, 2, 3, go. Gerakkanlah kekuatanmu Ya Allah. asik. Tunjukkanlah kuasamu. Ya Tuhan. Serahkan musuhmu. Serahkanlah musuh. Bareng. Siapa yang dahsyat? Musuh dikalahkan. Allah dahsyat. Lompatnya. Go. Allah. Yeay. Allah bangkit. Musuh dikalahkan. Umatnya. Yo. Semua yang angkat tangan sama-sama yuk. Allah bangkit. Allah bangkit. Come on. Hey. Allah bangkit. Musuh dikalahkan. Umatnya. Sekali lagi yuk. Sekali lagi ya. Yuk sama-sama sekali lagi lambaikan tangan. Allah bangkit. Come on. Aku. Semua ya. Siapa yang sekali lagi mau nari buat Tuhan? Mau nari buat Tuhan? Mau joget buat Tuhan? Yuk, jempol di atas. Yuk sekali lagi ya, jempol di atas. Jempol di atas. Siap. Saya goyang jempol.
Allah bangkit. Allah bangkit. Asik asik. Hey. Hey, asik. Allah dahsyat. Sekali lagi jempol di atas. Jempol di atas. Allah. Go. Go. Asik. Musuh dikau. Sekali lagi ya. Yuk. Saja jongkok ya. Kita mau jongkok buat Tuhan, amin. Setelah itu kita lompat buat Tuhan ya. Sekali lagi yuk. Come on. Siap, 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 siap. Berikan sorak-sorakan haleluya. Berikan sorak-sorak. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh besar di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu sungguh luar biasa buat kami. Kami percaya kami disembuhkan, keluarga kami dipulihkan. Kami percaya sekolah kami diberkati, teman-teman kami diberkati, keluarga kami diberkati. Kami percaya Tuhan, orang tua kami dipulihkan. Kami percaya masa depan kami dijamin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama arahkan hati pada Dia. Tuhan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Engkau dekat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdian, bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Tuhan, Kau berharga dan berharga buat jamaah anak-Mu Tuhan. Jamaah anak-Mu Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
sungguh indah. Lord, kemanakah aku Pergi menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, Kau peluk kami Tuhan. Kau kuatkan kami, Kau sayangi kami, Kau terima kami apa adanya. kau Dekat, selalu dekat Tuhan. dengan seluruh Yes Lord. bisa membalas kesetiaan. Dan berharga. Mari semua yang menikmati hadirat Tuhan, angkat tanganmu sama-sama. Sungguh besar. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh Kau pikirkan buat kami masa depan kami, masa depan kami. Mari sekali lagi. Sungguh besar kasih-Mu. Kau kuatkan kami, Kau peluk kami. Sungguh besar. Terselami Tuhan. Mari sekali lagi nyanyi yang keras ya. Nyanyi yang keras biar Tuhan disenangkan. Sungguh besar. Sungguh besar. Kau baik buat kami Tuhan. Apapun yang terjadi Kau tetap baik buat kami. Kami percaya rencana-Mu baik buat kami. Masa depan kami penuh pengharapan. Kami percaya itu Tuhan. Kau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kami. yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah. Makasih Tuhan. Tak terbatas kuasa. Tak sembah Dia, senangkan Tuhan. Tak terduga Tuhan jalan-jalan.
Kau yang ku percaya hanya Kau. Mari sekali lagi kita mempercaya Tuhan yang tidak terbatas. Tak terbatas. Kira masya kaya raya 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 raya. Kira masya kaya raya raya raya. Tak terbatas, tak terbatas. Yes Lord. Kau mari semua angkat tanganmu. Semua angkat tangan yang percaya Tuhan tidak terbatas. Come on. Jesus. Tak terbatas. Tak terbatas. Kau yang ku percaya, kau yang ku percaya, kau yang ku percaya. Yesus, kau yang ku percaya, kau yang ku percaya. Terima kasih Tuhan hadirat di tengah-tengah kami Tuhan. Berkaryalah di tengah-tengah kami. Kau Tuhan yang sangat dekat dengan kami, lebih dekat dari pakaian yang kami pakai. Kau jamah kami, Kau peluk kami dan Kau kuatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan hadirat-Mu. Kami percaya biar kebenaran-Mu memerdekakan kami. Biar kebenaran-Mu Tuhan membebaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan segala pujian, kemuliaan, hormat kami kembalikan padamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan. Setiap kita yang percaya katakan. Silakan duduk di masing-masing. Silakan duduk saudara. Revival in you. Revival in me. Burn light. So hari ini kita mau ngobrol ya bersama dengan para hamba Tuhan yang luar biasa. Mari saya persilahkan dengan kasih ada Pastor Anton, boleh silakan naik ke atas mimbar. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus dan juga Pastor Yusuf Rogo, silahkan bersama-sama dengan kita yang semangat mau nanya-nanya. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat pagi, silahkan Pastor. Dan juga Ibu, nah ini saya tim last minute production Pastor ya. Last minute ditunjuknya Pastor ya, nggak apa-apa lah, saya makan udah biasa. Oke. Selamat pagi Pastor. Udah pada kenal kan ya? Belum katanya Pastor. Katanya kalau tak kenal maka tak sayang, tak transfer, tak ini juga ya.
Boleh mungkin kita kenalan dulu ya Pastor dengan teman-teman semuanya dari sekolah-sekolah di 6 kota yang ditunjuk oleh delegasi. Dipersilakan Pastor. Wow, luar biasa. Selamat pagi para leaders, good morning. Morning! Saya paling excited kalau ketemu dengan pelajar-pelajar gitu, Wah, generasi. pasti, Pastor. Luar biasa. Ya, nggak kenal nggak sayang, perkenalkan nama saya Pastor Samuel Anton. Saya adalah eksekutif di Sinode JKI dan Associate Pastor di JKI Maranatha Ungaran. Saya juga bersama dengan istri, bisa bangkit berdiri, Pastor Lily. Ya. Kami menggagas pergerakan anak muda bersama Pastor Yusuf juga yang namanya Unlimited Fire ya, interdenominasi. Saya aktif menulis buku, pernah menulis buku judulnya Ngegas Tapi Sayang bareng Pastor Raguel Lewi dan Dandi Kamadi. Yes. Dan aktif menulis lagu, dan puji Tuhan tadi lagunya dinyanyikan ya. Iya, lagunya tadi Tak tepuk tangan. terbatas kuasamu. Lagunya banyak guys, lihat ya langsung Spotify ya, Spotify. Punya kan? Ya udah itu ya. Thank you kalian luar Ya, biasa. tepuk tangan buat Pastor Anton, luar biasa ya. Pastor Anton juga ini ya, Instagramnya boleh di follow ya, selalu memberikan berkat guys. Statusnya memberkati guys, Wedan ya. Saya soalnya suka nge-like gitu ya, oke. Oke, langsung Pastor Yusuf silahkan. Tepuk tangan buat Pastor Yusuf. Yeay. Perkenalkan, saya Pastor Yusuf Rogoyuwono, suami yang sangat berbahagia Wes. karena sebelah saya istri saya. Pelayanan, saya Wakil Sekretaris Umum Sinode JKI, juga bersama Pastor Anton merangkap jadi tim eksekutif di Sinode JKI. Kemudian sejak tahun ini Tuhan tambahkan menjadi Ketua Senat Perguruan Tinggi di STT Sangkakala. Wes, doktor, mantap. Kemudian bersama Pastor Anton kita menggagas kegerakan anak muda namanya Unlimited Fire gitu. Oke, mantap sekali. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Pastor Yusuf Rogo. Dan juga Ibu silahkan memperkenalkan diri. Shalom semuanya. Shalom. Nama saya Sisilia. Saya istri dari Pastor Yusuf dan istri yang sangat berbahagia juga. Aduh, Kesibukan, mohon maaf obat nyamuk ya, mohon maaf nih obat nyamuk. Silakan Ibu. kesibukan sehari-hari selain jadi mama yang bahagia, mengurus 2 putri cantik, juga kesehariannya menjadi staf di STT Sangkakala. Terus juga kesibukannya suka make upin orang-orang. Wih. Make up gitu, kesibukannya itu mungkin. Waduh, sekaligus juga Ibu Gembala ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Sisilia. Oke. Kita langsung mungkin pertanyaan aja ya. Langsung pertanyaan atau Pastor mau menyampaikan sesuatu dulu mungkin terkait dengan langsung pertanyaan? Aman, oke boleh. Atau mau menyampaikan sesuatu Pastor? Soalnya saya ini last minute production beneran nih Pastor ya. Langsung pertanyaan? Atau Pastor ada mungkin kesan-kesan dulu, saya nanya-nanya ya. Kan kemarin ikut ya Pastor ya? Kemarin dari hari pertama sampai hari ini kan ikut ya. Gimana Pastor melihat teman-teman yang sangat semangat? Tadi kan katanya Pastor selalu semangat kalau lihat pelajar ya. Kalian semangat gak guys? Mana semangatnya? Oke. Gimana Pastor tanggapannya lihat teman-teman kemarin nih? Boleh cerita dikit mungkin. Ya, saya ngucapin terima kasih banget untuk Jelai Kasih Indonesia dan para guru-guru dari Bimas juga. Terima kasih luar biasa dari Kemenak. Saya bersyukur karena gini, saya ini produk lahir dari retreat pelajar. Jadi saya juga ikut persekutuan pelajar segala macam dan saya ngalami Tuhan di situ. Yes. Sehingga sejarah hidup saya berubah. Saya ngerti tujuan hidup saya, panggilan Tuhan. Nah, starting itu saya jadi sadar bahwa saya nggak mau cuma saya yang ngalami, tapi saya rindu bahwa generasi-generasi selanjutnya itu mengalami. Ya. Karena satu perjumpaan dengan Tuhan itu mengubah sejarah hidup kita. Betul. Dan bersyukur hari ini kemarin selama sesi demi sesi saya lihat ada hidup-hidup yang diubahkan, ada teman-teman semua yang ngalami Tuhan, ada kesaksian demi kesaksian. Dan percayalah ini bukan cuma Eurovia, bukan cuma kayak Sprite gitu ya, wah pokoknya meletup langsung hilang. Tapi saya percaya dari acara ini, dari tempat ini nanti akan lahir para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Akan lahir lagu-lagu baru lalu lewat kalian. Amen. Akan lahir karya-karya yang luar biasa lewat kalian. Dan saya percaya ini akan berbuah luar biasa. Wow. Lihat semangatnya mereka kemarin juga
sebenarnya kita jadi belajar lebih semangat lagi ya Pastor ya, bahwa tidak berhenti. Nah tapi semangatnya Pastor Anton ini juga harus ada di kalian guys ya, jangan berhenti di kalian, tapi terus di lestarikan ya semangat ini kepada junior-junior kalian nanti ya. Tepuk tangan buat Pastor Anton, Pastor Yusuf dan Ibu Cecilia mungkin mau nyampain sesuatu soal yang kemarin, gimana lihat teman-teman ini, atau ada respon mungkin yang cerita langsung sama Pastor gimana mungkin? Kami berdua bersama tim Jele ya, semua kami tim Jele mendoakan Anda semua. Tanpa Anda tahu, mungkin tanpa Anda ngerti, banyak orang yang sangat mengasihi Anda. Kalau Jele bisa mengasihi Anda sedemikian, menurut saya ada satu pribadi yang gak kelihatan, yang juga sangat mengasihi Anda. Yesus namanya. Mantap. Nah, kenapa kok kami ini bergairah ya mengadakan seperti ini gitu-gitu. Kalau bagi saya pribadi, turning point hidup saya itu kelas 3 STM. Di situ saya ngalami Tuhan. Jadi itu titik awal saya bisa ngalami banyak perubahan dan peningkatan hidup yang sangat signifikan. Nah karena momen itu terjadi di masa saya masih jadi pelajar, saya masih STM, kerinduan yang sama, saya juga pengen melihat Anda ngalami perubahan hidup yang luar biasa dimulai sejak Anda masih dalam masa pelajar. Itu aja sih. Wow, luar biasa banget. Tepuk tangan buat Pastor Yusuf. Ibu Cecilia mau nyampein sesuatu mungkin? Boleh. Dari versi Ibu. Waduh. Ya, hampir mirip ya dengan Pastor Anton dan Pastor Yusuf. Saya dulu juga dari kelas 1 SMP di acara seperti ini. Saya ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan beruntung, bersyukur buat teman-teman semua yang ada di tempat ini semuanya. Kalian punya kesempatan yang luar biasa. Dan jangan momen ini biarkan berlalu begitu saja. Ini momen spesial buat teman-teman. Dan ketika teman-teman ngalami perubahan hidup, ngalami perjumpaan dengan Tuhan, percayalah. Masa depan yang Tuhan siapkan buat teman-teman semua, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang cerah, masa depan yang indah. Bahkan lewat pertemuan yang ini, teman-teman juga punya komunitas, ya kan? Jadi kenal satu dengan yang lainnya, bahwa teman-teman gak sendirian. Mungkin di sekolah teman-teman minoritas, tapi ketika acara seperti ini, ternyata aku gak minoritas. Ternyata aku banyak teman-teman seperjuangan. Jadi pesanku buat teman-teman, ini bukan sekedar event, tapi ini benar-benar jadi momen yang membuat perubahan hidup buat teman-teman semuanya. Mantap sekali. Kasih tepuk tangan dulu buat Ibu Cecilia ya. Jadi kalau 3 person dari waktu itu ya, kegerakan waktu itu aja bisa bikin segini gede guys. Gimana kalau segini guys? Wah, dunia langsung dibenarkan buat Yesus gak sih? Tepuk tangan dong ya. 3, 4 deh sama aku ya, aku ikutan deh ya. 4 sama aku gitu kan, bisa bikin sebesar ini. Tuhan bisa buat kalian di sini. Gimana kalau kalian semua gerak bareng, dunia dimenangkan buat nama Yesus. Amin ya. Oke. Jadi Pastor ya dan Bu Cecilia, ini kita udah mengumpulkan beberapa pertanyaan gitu ya. Jadi kita mau mulai aja. Mungkin dari juga ada beberapa pertanyaan yang relate sama tadi malam nih. Tadi malam juga saya diberkati banget sama kesaksiannya teman-teman gitu ya. Mengenai dosa dan keterikatan. Nah itu kan memang ya siapa sih gak berdosa gitu kan ya, kita juga semua punya dosa gitu ya. Nah kan kemarin tuh ada yang cerita gitu Pastor, aku tuh udah mencoba untuk kembali ke Tuhan, jatuh lagi. Kayak lagu dangdut guys, jatuh bangun ya, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Nah gimana sih Pastor untuk misalnya kita tuh bisa konsisten ya. Apa yang mungkin secara pengalaman Pastor sendiri atau mungkin pernah juga dialami atau dengar dari cerita yang bisa membuat kita tuh tetap oke, kita jatuh gak apa-apa, tapi kita balik lagi ke Tuhan. Dan itu bisa inget terus sampai selama-lamanya gitu. Maksudnya ya siapa sih yang gak dosa ya Pastor ya. Tapi ketika kita belum sampai tergeletak nih ibarat, naik lagi ayo. Belum sampai jatuh banget, kita naik lagi. Itu apa Pastor? Boleh gak kasih sesuatu nih ke kita gitu Pastor. Silakan Pastor Anton dulu mungkin. Oke, wow. Saya percaya ini relate sama teman-teman semua ya. Saya juga ngalami juga pergumulan itu. Jadi ketika saya dalam perjalanan kehidupan saya, jadi saya disadarkan gitu. Ternyata ketika kita tuh terikat sama sesuatu, entah apa itu, apa sakit hati,
pornografi, drugs, rokok, anything gitu ya, you name it lah. Ternyata itu bukan karena dosanya yang terlalu kuat dalam hidup kita. Tapi karena kita yang masih terus jadi penikmat. Itu aja sih sebenarnya. Jadi Nancep tuh, nancep. seringkali bukan karena wah ini katanya terlalu kuat, aku gak bisa lepas, jatuh lagi, bangun lagi. Enggak juga sih. Tapi karena kita yang masih terus jadi penikmat. Diam-diam kita curi-curi waktu gitu kan, diam-diam kita nonton, diam-diam kita download atau apa macam-macam ya. Nah disitulah kelihatan bahwa kita nggak sungguh-sungguh benar-benar pengen lepas, pengen bebas gitu. Dan bahkan Pastor Stephen Furtick pernah bilang gini, menurutmu dosa apa yang paling kuat di dalam kehidupan kita ini? Apa? Free sex? Drugs? Apa? Ternyata bilang, enggak, bukan itu. Dosa yang paling kuat mengikat adalah ketika kamu enggak mau akui itu di hadapan Tuhan. Enggak mau jujur di hadapan Tuhan. Karena itu akan dipakai iblis untuk mengintimidasi. Contohnya nih, kemarin kita masih nonton bokep nih contohnya gitu. Terus kita datang ke sini, waduh rasanya berdosa banget. Tapi ketika disuruh siapa yang mau dipakai Tuhan? Waktu ketika tangan mau ngangkat gini tiba-tiba ada suara, alah kemarin lu ngapain? Nah ya kan itu dipakai iblis untuk terus mendakwa kita. Tapi yang harus kita lakukan justru jangan gimana caranya pokoknya aku mau baik dulu baru datang ke Tuhan. Nggak akan baik, nggak ada yang baik di luar Tuhan. Amin. Jadi yang perlu kita lakukan adalah datang apapun keadaanmu, hari ini dalam kondisi yang aku kemarin nonton bokep, aku hancur-hancuran. Datang ke Tuhan sekarang, maka hidupmu akan menjadi lebih baik. Hidupmu akan diubahkan. Ya, tapi jangan tunggu kondisimu jadi baik, baru datang kepada Tuhan. Telat gitu ya. Karena di luar Tuhan nggak ada yang baik. Jadi datang ke Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, akui di hadapan Tuhan. Dan kita jadi sadar gini loh, ya Tuhan ternyata aku sangat berdosa lebih dari apa yang bisa aku bayangkan. Bahkan mungkin teman-teman hari ini nggak mikir, enggak kok aku nggak nonton bokep, aku nggak ngapa-ngapain. Wah aku ini orangnya jaga hidup bener-bener. Aku ketua persekutuan, pokoknya aku saat teduh tiap hari. Teman-teman, kabar buruknya adalah teman-teman adalah orang yang lebih berdosa dari apa yang teman-teman pikirkan. Bahkan kebaikanmu itu seperti kain kotor. Itu kabar buruknya. Tapi kabar baiknya, engkau lebih dikasih, lebih daripada apa yang engkau pikirkan. Engkau dikasih oleh Kristus, engkau dikasih oleh Tuhan. Jadi hari ini yang terpenting kerendahan hati, kejujuran untuk datang sama Tuhan. Tuhan aku ini hancur, aku berantakan. Atau mungkin aku kayak Farisi Tuhan gitu ya. Kayaknya di depan kelihatannya wah status-statusnya rohani-rohani gitu. Tapi ternyata pikiranku masih kotor, hidupku masih gini. Akui jujur di hadapan Tuhan, itulah yang membuat iblis nggak bisa mendakwa lagi. Kenapa? Kita akui di hadapan Tuhan. Kalau iblis mendakwa, wah kamu ini. Enggak. Aku sudah dipulihkan oleh Tuhan, aku sudah ditebus oleh Tuhan, oleh darah Yesus. Itu yang membuat kita kuat. Nah ketika kita sadar kasih Tuhan yang sebegitunya, masa kita gitu-gitu aja sama Tuhan, ya kan? Jadi hari ini semakin kamu sadar tentang anugerah, semakin kamu sadar akan kasih Kristus, semakin besar kita terus untuk menjaga hidup kita. Bukan karena kekuatan kita, tapi kekuatan kesetiaan dan kasih Kristus. Wow, luar biasa banget ya. Nah, tadi kan dari POV kita ya Pastor ya, yang mungkin belum pengen berubah gitu. Lalu kalau misalnya POV-nya kita itu melihat ada teman kita yang begitu Pastor, jatuh bangun. Nah, bagaimana sikap yang baik ya, bukan mungkin sikap yang benar lah ya, bagaimana sikap yang tepat begitu ketika kita, kemarin soalnya ada cerita juga, teman saya begini, teman saya begitu kan. Bagaimana kita menjadi pribadi yang tepat dan benar sebagai teman yang baik buat orang-orang yang seperti itu, teman-teman kita yang masih seperti itu. Mungkin siapa yang mau menjawab boleh, Bu Sisilia atau Pastor Yusuf boleh, atau Pastor Anton lagi boleh, silakan. Oke, jadi POV-nya kalau kita ngelihat ya, kalau ada orang atau teman yang jatuh bangun. Simple, seperti Tuhan mengampuni kita, kalau kita berbuat dosa berkali-kali, banyak kali tapi Tuhan tetap ampuni, sama halnya, berangkatnya dari aku ini diampuni, aku ini dikasihi. Siapakah aku kalau misalnya aku mau menghakimi temanku? Jadi posisikan diri bahwa kita itu sudah diampuni, kita sudah ditebus, kita dikasihi, selayaknya juga kita membagikan pengampunan, membagikan kasih. Mungkin sulit ya, Kak tapi dia udah berkali-kali nyakitin hatiku, begitu lagi. Minta kekuatan sama Tuhan. Karena sejatinya kita nggak mampu mengampuni tanpa kasih Tuhan memenuhi hidup kita lebih dulu.
Jadi kalau kita nggak mampu mengampuni misalnya seseorang atau teman yang membuat kamu sakit hati, yang pertama dulu minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa mengampuni lagi, kita bisa mengasihi lagi seperti Kristus mengasihi kita. Jadi teman-teman jangan pernah jemu, jangan pernah berhenti, kekuatan kita tuh terbatas memang. Tapi ketika kita meminta kekuatan Tuhan, percayalah Tuhan akan alirkan kekuatan buat kita. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dong buat Bu Sisilia. Pastor mau menambahkan, Pastor Yusuf? Iya, menambahkan aja, gimana supaya kita konsisten tidak jatuh bangun gitu ya. Dosa itu memang nikmat, seperti yang Pastor Anton sampaikan ya. Gimana cara cepatnya kita bisa meninggalkan yang nikmat ini? Temukan sesuatu yang jauh lebih nikmat. Apa itu? Namanya adalah hadirat Tuhan. Wow. Dengan mudah ketika kita ini menemukan sesuatu yang lebih enak, kita akan meninggalkan yang selama ini kita anggap enak. Kira-kira begitu. Nah kemudian praktisnya Pastor Yusuf supaya kami ini bisa konsisten. Oke, saya selalu pakai ilustrasi ini, anjing putih sama anjing hitam diadu menang mana? Jawabannya sederhana, yang menang adalah anjing yang dikasih makan. Begitu. Nah sama antara urusan dosa dan urusan kekudusan, mana yang menang? Bukankah masa muda kita ini tarik-tarikan? Dosa menarik kita, tapi Tuhan juga menarik kita. Yang menang, yang sering kita kasih makan. Jadi kalau perkara rohani, sering kita kasih makan di area itu, pasti itu akan yang menang dalam hidup kita. Kira-kira begitu. Kemudian kalau teman kok jatuh bangun gimana? Mungkin saya ada sedikit masukan aja. Betul, jangan dihakimi. Tapi yang berikutnya, bangun hidupmu sedemikian rupa cemerlang. Sampai kamu gak ngomong aja, orang terinspirasi dengan hidupmu. Sampai mereka tanya, kok kamu bisa berkemenangan? Kok kamu bisa diberkati Tuhan? Kok kamu bisa? Baru kamu cerita. Nah itu akan lebih powerful dibanding kita langsung menuduh, menghakimi. Begitu. Luar biasa. Tepuk tangan dong ya buat jawaban Pastor Yusuf dan juga Pastor Anton, Bu Sisilia. Nah, kenapa saya tanya ini? Karena hal ini karena saya juga pernah mungkin mendengar cerita gitu ya Pastor ya. Hal ini membuat kita jadi takut untuk memikirkan masa depan. Ya kan? Jadi karena kita merasa aku nih berdosa, aku nih gak layak, aku itu gitu ya. Jadi takut nih Pastor, mikirin masa depan. Padahal kalau kata orang makan masa lalu biarin aja gitu. Kita harus fokus ke masa depan kan Pastor. Nah gimana supaya pemikiran yang buruk-buruk tadi ya, masa lalu kita yang buruk tadi. Hari ini kan kita jadi manusia baru Pastor ya di sini ya. Kita bangkit lagi, kita lahir kembali di dalam Yesus gitu. Supaya tidak terus menjadi satu acuan ketika kita mau mikirin masa depan. Kadang kita takut Pastor mikirin masa depan, apalagi dengar berita atau apa. Gimana Pastor kira-kira? Untuk memikirkan masa depan itu lebih penting gitu Pastor. Karena kita kan pikiran mungkin lebih panjang ya Pastor. Biasa orang tua ya kan sudah punya baby, anak, sudah pasti pikirnya panjang gitu ya. Kita belajar dari Pastor dan juga Ibu Sisilia. Monggo boleh dijawab. Mungkin Ibu Sisilia dulu atau ya silahkan Bu. Oke, jadi sedikit tips buat teman-teman semua yang merasa masa depanku besok gimana ya, aku tuh besok ngapain ya. Hal simple, jadi setialah hal-hal kecil yang sekarang dipercayakan di tangan teman-teman. Ya, kalau engkau mengerjakan yang dipercayakan di tanganmu itu dengan baik, percayalah, kan firman Tuhan ngomong, setiap perkara kecil akan dipercaya perkara besar. Kalau hari ini engkau masih studilah yang baik. Ya, itu kan yang dipercaya di hidupmu sekarang ya. Kerjakan itu sebaik mungkin. Ketika engkau percaya hal kecil, kelak Tuhan akan mempercayakan hal yang besar. Ketika engkau membangun hidupmu semasa engkau sekolah, saat ini engkau membangun hidupmu secara excellent, dan engkau punya gaya hidup yang excellent,
Dan percayalah akan ada banyak peluang-peluang untukmu. Jadi ketika ada persiapan, ketika kita punya persiapan dalam hidup ini, itu akan meminimalisir ketakutan. Karena kita mempersiapkan. Beda kalau kita nggak pernah persiapan, pasti yang muncul akan ketakutan, kekhawatiran. Tapi bayangkan, kalau hari ini, siang ini, teman-teman tahu kebenaran bahwa kita perlu mempersiapkan diri untuk hari esok. Maka hari ini bukan untuk santai-santai, malas-malasan atau rebah-rebahan. Tapi berpikir, Tuhan itu punya rencana yang besar untukku. Aku mau meresponinya itu dengan semangat antusias. Apa yang bisa aku kerjakan sekarang? Kan aku pelajar, aku mau studi, aku mau belajar sebaik mungkin. Aku mau tahu potensi-potensi apa yang ada di hidupku, yang Tuhan kasih. Talenta apa yang Tuhan kasih, aku mau kembangkan itu. Mumpung masih muda, mumpung masih banyak kesempatan. Dengan hal itu ketika kau mengisi hari-harimu untuk produktif, untuk mengeluarkan potensi-potensi yang Tuhan beri. Aku percaya sih, kalau penyertaan Tuhan, kalau pimpinan Tuhan untuk masa depan teman-teman, pasti Tuhan bukakan jalan. Pasti akan ada kesempatan-kesempatan. Jadi intinya, setia aja dengan apa yang ada sekarang. Maka Tuhan yang akan menyiapkan masa depan yang indah buat teman-teman semua. Luar biasa, yang antusias tepuk tangannya pasti kenceng ini. Yang antusias. Nah ini termasuk hari ini, kalau kalian merasa ini berharga, ilmunya ini mahal guys ya, no kaleng-kaleng. Catat pasti ya, diem-diem nyatet, jangan diem-diem ini nih, jangan diem-diem cet-cetan nih ya. Nyatet ya, segala apa yang dikatakan itu mahal guys. Gak bakal kalian temuin di mana-mana karena ini hidup yang dibagikan. Amin. Tepuk tangan dong ya buat Tuhan Yesus. Ada yang mau menambahkan Pastor silahkan. Ya, jadi kaitannya antara kejatuhan, keterikatan, dosa dengan ketakutan memandang masa depan. Betul sekali. Percayalah bahwa kita tuh punya Tuhan yang Alkitab sendiri memperkenalkan Tuhan kita tuh sebagai penjunan. Jadi kalau dia membuat bejana, kemudian bejana ini rusak, dia buat lagi bejana baru yang jauh lebih berharga dan jauh lebih mulia. Jadi kalau kita pernah jatuh, percayalah itu tidak menggagalkan rencana Tuhan. Tuhan akan punya rencana baru buat hidup Anda. Jangan takut, jangan khawatir. Rencana barunya jauh lebih keren, jauh lebih dahsyat. Nah kemudian kalau ngomong-ngomong tentang ketakutan masa depan, saya pernah ngalami. Pengalaman di mana saya mengalami ketakutan tentang masa depan. Pertama terjadi ketika saya SMP, karena sejak SMP orang tua saya itu ngomong, enggak usah kuliah, bapakmu ibumu enggak punya uang, kira-kira begitulah, karena saya ini anak kampung. Kemudian SMA, saya enggak bisa SMA, saya akhirnya masuk STM. SMK, saya ingat sekali jurusannya otomotif, harapannya lulus langsung bisa cari kerja karena nggak mungkin saya bisa kuliah, kira-kira begitu. Itu takut sekali, yang lain kuliah kayaknya masa depan teman-teman jauh lebih cemerlang, kira-kira begitu kan. Tapi saya bersyukur di STM kelas 3 itulah saya ngalami Tuhan. Saya ngalami hadirat Tuhan, saya jumpa Tuhan, saya diubahkan. Akhirnya saya punya keberanian untuk saya punya cita-cita. Saya punya keberanian untuk saya bermimpi kembali. Walaupun mungkin orang tua saya terbatas, tapi lagu tadi yang kita nyanyikan, kita punya Tuhan yang tak terbatas. Amin. Nah, kesadaran ini, pewahyuan ini membuat saya berani bermimpi. Yes, aku pasti bisa kuliah. Singkat cerita, saya S1. Mau lulus S1 itu juga ketakutan saya berikutnya yang sangat takut. Habis ini saya ngapain, kerja di mana, pelayanan di mana. Tapi betul kata istri saya, apa yang ada sekarang di tanganmu, kerjakan aja itu dengan yang terbaik yang kamu bisa. Nah saya ingat, ketakutan saya nggak nyangka, karena saya menghargai bisa kuliah itu anugerah, makanya saya kuliah sungguh-sungguh, kira-kira begitulah. Pada waktu wisuda, saya jadi lulusan terbaik. Wah, anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Tapi saya nggak nyangka. Nah gara-gara saya jadi lulusan terbaik, saya dapat beasiswa S2. Kemudian saya dapat beasiswa S3. Tahun lalu saya selesai studi S3 karena kemurahan Tuhan tentunya. Jadi dari situ tuh betul memang yang disampaikan istri, kerjakan aja yang terbaik yang kamu punya sekarang ini. Musimmu itu sedang seperti apa, itu kerjakan aja yang terbaik. Karena
Bisa jadi itu solusi, bisa jadi itu kesempatan, bisa jadi itu pintu yang terbuka lewat itu. Saya nggak pernah bayangkan dapat hadiah ke luar negeri, dapat beasiswa dan lain-lain. Tapi itu menjadi solusi buat ketakutan. Ternyata itu jawaban Tuhan. Akhirnya saya bisa jadi dosen, bisa jadi apa? Karena mengerjakan yang terbaik yang sekarang ada di tangan Anda. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi dong ya. Jadi contohnya banyak nih. Ada yang doktor, ada S2. Mau S berapa? Ayo. Bisa semua. Tuhan mah bisa gampang. Kalian tinggal minta ya. Silakan Pastor Anton. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Kak Sisil dan Pastor Yusuf ya. Jadi benar-benar kita semua terhubung nih, nyambung nih ya. Jadi teman-teman, apa sih yang bikin teman-teman takut akan masa depan? Biasanya apalagi di era digital saat ini ya, kalau teman-teman sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Ya enggak? Waktu teman-teman scrolling itu, kok enak banget sih masih umur segini udah jadi miliarder, kok ini udah sukses. Wah, kalau liburan kemana-mana gitu. Ke Swiss, ke Jepang, kok aku mentok-mentok di Kaligarang gitu. Kaligawe atau apa. Gitu. Jadi kita benar-benar yang aduh kok aku nggak bisa. Nah teman-teman, melelahkan. Kalau kita sibuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain terus itu melelahkan. Sehingga membuat kita takut dengan masa depan kita. Padahal sebenarnya Tuhan itu punya rencana setiap kita itu berbeda. Ya, saya nggak bisa jadi kayak Pastor Yusuf gitu ya. Untuk gimana mirip seperti copycat-nya mentok-mentok jadi kawinnya Pastor Yusuf. Makanya waktu itu saya frustasi, gimana ya kalau ngajar itu kayak Pastor Yusuf. Susah gitu, nggak bisa. Ketika itu saya bilang, Tuhan gimana ya? Tiba-tiba ada satu impresi kuat di hati. Kenapa kamu merasa beda? Karena aku mau pakai kamu beda. Sesimpel itu teman-teman. Jadi jangan pernah merasa, kok aku nggak bisa seperti yang lain. Ya karena memang Tuhan mau pakai kamu beda. Ya, dan punya rencana yang spesifik dalam hidupmu. Nah yang menarik, terus gimana Pastor caranya ngerti? Tuhan akan selalu memakai yang ada padamu. Yes. Saya kasih contoh ya, waktu kalau kita baca Kejadian 1 ya. Itu kan Tuhan menciptakan kan. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah hewan-hewan, binatang-binatang semua. Itu kan jadi, tiba-tiba di ayat 28, Tuhan berkata kepada manusia, beranak cuculah dan berkembang biaklah, Enggak keluar tuh tiba-tiba anak-anaknya, gitu ya. Daddy, mami gitu. Enggak ada, ya tetap sama Adam. Jadi tetap manusia gitu. Maksudnya yang enggak bertambah. Loh, yang salah di mana? Adam dan Hawa salah? Enggak. Yang salahnya di mana? Enggak ada yang salah. Tapi Tuhan sudah memberi yang namanya potensi. Potensi untuk berkembang biak di dalam hidup manusia. Dan potensi itu memang harus dikembangkan, harus dikeluarkan. Jadi teman-teman kalau yang takut masa depan itu sebenarnya nggak cuma di luar, nggak di depan, tetapi di dalam hidupmu. The future is inside of you, potensi. Makanya Tuhan selalu memakai apa yang ada padamu, yang Tuhan taruh itu loh di dalam hidupmu. Nah tugas kita adalah exploring, kita harus keluarkan. Makanya tadi Kak Sisil tadi bilang persiapkan. Bangun, kenali potensimu. Ada banyak tools yang bisa mengenali itu. Ada juga lewat secara supranatural ya, ada yang mendoakan kita juga bisa. Ada pesan-pesan, oh Tuhan mau pakai kamu di sini. Ada juga yang secara tools juga bisa, lewat tes-tes yang ada itu bisa dikeluarkan. Gitu ya. Dua-duanya saling memperlengkapi, teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngerti, oh, nah yang lebih simpel lagi, apa sih ini ya? Yang temanmu paling diberkati kalau kamu ngelakuin itu. Nah coba renungin. Apa yang kamu kalau nggak sadar tuh kamu bicarain hal itu terus. Passionate gitu. Nggak dibayar pun nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya aku mau seneng gitu, explore. Terus yang ketiga mungkin itu jadi kesukaanmu, bahkan kalau itu jadi pada akhirnya endingnya jadi pekerjaanmu, kamu tuh sebenarnya yang tadi. Gak penting bayarannya, yang penting itu ini bisa tersalurkan, ini kesukaanku. Nah itu jangan-jangan itulah potensimu. Makanya keluarkan itu, kenali itu, karena sekali lagi masa depan bukan hanya di depanmu, masa depan ada di dalam hidupmu. Kembangkan itu. Dan itu yang saya alami. Saya bersyukur makanya bergabunglah sama gereja-gereja lokal yang ada, komunitas-komunitas yang ada, persekutuan-persekutuan yang ada. Ada teman-teman yang bilang, Anton kamu tuh bisa loh nulis lagu loh.
Enggak bisa, siapa yang bisa, apa aku enggak bisa. Bisa, tadi aku lihat kamu. Nah setelah itu saya mulai diajarin, oh gimana nulis lirik, gimana main musik dan segala macam. Dan itu keluar, oh ternyata potensinya itu keluar. Jadi jangan takut, yang pertama jangan banding-bandingkan dirimu dengan yang lain gitu ya. Jadikan mereka inspirasi boleh, tapi jangan membandingkan karena menjadi orang lain itu pertandingan yang nggak bisa engkau menangin. Mentok jadi KW ya, gitu. Nah yang kedua, lihat potensimu itu bukan di luar tapi di dalam hidupmu. Ya. Jadi teman-teman kembangkanlah apa yang ada padamu. Ya. Wow, Tuhan so memberkati. good. Tepuk tangan sekali lagi ya. Kalau emang so good, tepuk tangan dong guys, nggak usah disuruh Yuk tepuk tangan coba. Mana tepuk tangannya? Nah, ini kalau hidup yang dibagi itu ngeresep guys. Tahu nggak ngeresep kayak ayam ungkep tuh ngeresep sampai dalam, asin dalamnya bener deh. Ingat, barang KW nggak pernah lebih mahal dari original ya Pastor ya. Ya jadi kalau jangan mau jadi KW, gak usah banding-bandingin, kerjain apa yang ada di tanganmu dan jadilah kuat di dalamnya ya bersama dengan Yesus. Luar biasa. Nah, kalau tadi kita kan takut nih Pastor ya. Takut kan masa depan tuh banyak ya Pastor. Kalau kita mah kan urusannya mikirin investment gitu. Oh anak gimana gitu ya kalau kita. Kalau teman-teman kan gini, ini aku bingung nih mau milih jurusan apa. Ya kan? Ini aku bingung mau kuliah kemana gitu Pastor. Takutnya salah jurusan gitu Pastor. Kan kalau Pastor Yusuf tadi udah sampai S3. Nah gimana sih Pastor untuk bisa kita tuh mengerti dengar-dengaran akan hikmat Tuhan. Nah ini penting Pastor karena dalam memilih, nah ini yang membedakan kita dengan orang di luar sana guys ya. Kita harus mengerti hikmat Tuhan. Nah bagaimana Pastor caranya supaya kita tuh bisa, ini tuh hikmat Tuhan, aku kesini dan ke situ. Nah supaya jalan kita tuh tepat gitu Pastor. Kira-kira ada nggak tipsnya Pastor? Boleh dari siapa dulu? Om Bimpa, ayo yang gambreng. Pastor Yusuf, boleh? Yang Pastor Yusuf kali ya, udah S3 ya, gimana Pastor, boleh? Nggak apa-apa kalau Anda bingung itu wajar. Kita masih manusia biasa kan. Ya. Oke, tapi jangan tahan kebingunganmu atau pikul kebingunganmu sendirian. Di tengah kebingunganmu itu paling baik Anda bisa konsultasi dengan kakak rohani. Misalnya begitu ya. Karena kita ini kan ibarat domba. Domba itu kakinya 4, penglihatannya terbatas. Tapi gembala itu kan lebih tinggi, bisa melihat jauh lebih jauh kira-kira begitu. Di tengah kebingungan paling bagus bisa ngobrol dengan gembala, dengan pemimpin, dengan siapa aja yang Anda rasa Anda bisa looking up ya. Kira-kira begitu. Pasti ada insight-insight, ada masukan-masukan buat Anda. Itu yang pertama. Tapi mungkin juga kalau mau menentukan jurusan atau pilihan, pilih aja yang memang Anda passion di situ. Anda minat di situ. Anda suka bidang itu. Nah hati-hati kadang ada banyak juga anak-anak muda itu yang menjalani, menghidupi mimpi orang tuanya. Nah itu Anda harus berani berkata tidak. Karena kalau enggak Anda akan enggak enjoy. Sebenarnya Anda enggak suka kedokteran tapi gara-gara dulu mamah Anda gagal jadi dokter. Makanya Anda yang dipaksa untuk jadi dokter. Anda enggak akan enjoy menjalani itu. Nah bisa bertanya ke diri Anda, apa ya, aku ini suka apa ya. Nah tadi Pastor Anton kan sudah kasih tahu ya area strength kita. Anda suka, Anda mau mengerjakan walau nggak dibayar dan lain sebagainya. Ada banyak alat untuk bisa ngukur itu. Tapi kemudian mungkin yang ketiga ya berdoa ya. Cari tuntunan Tuhan. Saya percaya kok Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Tuhan kita ini juga Tuhan yang bisa berbicara. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa mendengar dia, problemnya itu sebenarnya bukan di dia tapi di kita. Gitu kan. Mana buktinya Pastor Yusuf kalau Tuhan tuh bicara? Pernah nggak kita diingetin ayat tertentu padahal kita lagi santai? Nah itu bukti bahwa Tuhan itu sedang berbicara kepada kita. Ya. Mengingatkan ayat tertentu atau mengingatkan firman Tuhan tertentu. Itu Tuhan sedang bicara buat kita. Kira-kira begitu. Jadi itu mungkin tambahan dari Yes. Pastor Anton. Ya, jadi bagus banget apa yang Pastor Yusuf katakan ya. Dan teman-teman jangan pernah memikirkan ini sendirian. Ya, jadi teman-teman butuh
bersyukur nanti kalau ada kakak-kakak rohani, punya mentor, punya guru-guru di sekolah ya, ada guru BK yang bimbingan konseling dan segala macam untuk teman-teman exploring, untuk ngerti apa yang jadi potensi teman-teman. Ya. Apa yang jadi pada akhirnya nanti, oh kayaknya aku memang jurusan ini. Karena memang saya percaya bahwa Tuhan itu nggak pernah iseng. Nggak pernah iseng. Talenta yang dimiliki seseorang itu berhubungan erat dengan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Nggak mungkin Cici Gaby dikasih suara yang sebagus ini, mentoknya jadi hal yang nggak ada hubungannya dengan menyanyi. Tuhan nggak pernah iseng gitu Saya ya. selain nyanyi ngelawak Pastor biasanya. Jadi kalau diberikan suara seperti ini, endingnya pasti arah-arahnya ke situ. Betul nggak teman-teman? Ya kan? Ya, bisa jadi MC, bisa jadi singers, wedding singers, atau bahkan sekarang penyanyi recording ya. Light and Hope. Recording in the bathroom. Ya jadi pasti Tuhan nggak pernah iseng. Ya. Tapi mungkin teman-teman takut yang tadi Pastor Yusuf katakan tadi ya. Waduh tuh orang tua aku udah decide ini kok gitu. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman kalau bisa deep talk lah sama orang tuamu. Ya ngobrol. Saya percaya juga orang tua akan menampung aspirasi dari teman-teman. Jadi sampaikan aja, mah aku tahu papa mama pengennya kedokteran, tapi aku tuh sebenarnya nggak bisa di kedokteran. Ternyata aku ini kuatnya di manajemen. Nah, tapi teman-teman yang orang tua butuhkan itu trust, Ya. ya, honor, kepercayaan, trust. Ya kalau teman-teman bilang, ya udah, pokoknya aku maunya kuliah di ini, bisnis ini, gitu ya, kuliah bisnis gitu. Tapi teman-teman semester 2 tiba-tiba nilainya E semua gitu. Lalu pelajarannya nggak karuan, nggak pernah masuk. Ya orang tua bilang, kamu ini kami udah didengerin kok malah kelakuannya kayak gini. Ya enggak, jawab itu dengan kepercayaan gitu ya. Ya. Seriusin, bener-bener kalau memang, oh aku memang kuatnya di sini, desain grafis, DKV. Ya tunjukkanlah buah-buah dari apa yang kamu sampaikan. Dulu. Karya-karyaku seperti ini, bagus juga ya. Memang benar-benar kamu di DKV. Jadi tunjukkan dengan buah, dengan apa yang bisa kamu kerjakan. Makanya persiapkan diri. Hidup itu tentang mempersiapkan diri. Bukan sekedar ngomong doang gitu ya. Persiapkan diri. Luar biasa banget. Tepuk tangan dong guys ya. Jadi jangan omong tok ya. Lakukan dan seriusin tuh ya. Jadi kalau udah berani memilih, ya konsekuen gitu ya Pastor ya. Kerjain dengan sungguh-sungguh gitu. Nah mungkin udah oke cukup. Udah idem ya gitu ya. Oke, masa depan soal milih jurusan ya kan. Mungkin ini kan kelas berapa sih? Kelas 2 ya? Atau kelas 3? Kelas 11 sorry. Aduh mohon maaf belum move on guys. Kelas 11, kelas 12 ya? Ya kan? Mau milih jurusan buat kuliah biasanya bingung. Nah selain itu kadang tuh gini Pastor. Pemikirannya kan membuat itu jadi overthinking ya. Karena takut, terus merasa tidak layak, terus harus milih ini itu. Nah penyakit anak zaman now nih yang saya tahu ya. OVT, overthinking ya. Nggak ngerti kenapa sih apa yang dipikirin negara juga enggak kayaknya gitu ya. Tapi overthinking aja gitu. Nah itu kan keterikatan juga gak sih Pastor kayak apa-apa di overthinkingin. Gimana supaya kita tuh bisa gak overthinking Pastor? Kayak apa ya yang harus saya lakukan supaya saya tidak overthinking terus gitu pertanyaannya Pastor. Silahkan siapa mau jawab? Oke, kalau sering overthinking ya. Iya. Jadi apa yang kita konsumsi, apa yang kita lihat itu mempengaruhi apa yang kita pikirkan. Jadi kalau teman-teman sering overthinking tengah malam galau sendirian, coba dong dicek kesehariannya ngapain. Jangan-jangan cuman scroll. Jangan-jangan cuman main TikTok. Ya nggak heran kalau overthinking. Karena kan ngelihat banyak hal. Coba sesekali merenung berpikir kesehariannya itu apa yang dilihat, apa yang didengar. Itu hal-hal yang positif. Daripada cuman scroll, dengerin khotbah, dengerin lagu penyembahan, supaya teman-teman itu enggak overthinking. Karena teman-teman perlu sadar kalau apa yang kita konsumsi, bahkan kan kita tahu ya, apa yang kita makan, itu menentukan kesehatan tubuh kita, benar? Sama halnya, apa yang kita konsumsi, yang kita lihat, yang kita dengar, kalau itu berulang-ulang sehari-hari seperti itu, ya enggak heran, apa yang muncul itu, apa yang dipikirkan itu, apa yang teman-teman konsumsi. Jadi saranku
supaya nggak overthinking, ubah yuk dari hal-hal yang hanya membuang-buang waktu, yang kurang berguna, kesehariannya itu direncanakan. Oh, aku besok mau melakukan hal-hal yang lebih produktif misalnya. Aku mau mempersiapkan hidupku, mempersiapkan diriku untuk hari esok yang lebih baik. Ya. Mungkin baca buku, olahraga, kumpul dengan teman-teman, komunitas yang membangun, isi keseharian kita tuh dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Ketika kita mengisi keseharian kita dengan hal-hal yang bermanfaat, maka sempit atau ruang yang untuk overthinking itu akan berkurang. Teman-teman bisa tidur nyenyak, ya kan? Ada satu ayat yang sangat memberkati, Filipi 4 ayat 7, ini salah satu ayat favoritku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi mulai hari ini kalau ada mulai pikiran-pikiran yang enggak, hal-hal atau ketakutan-ketakutan di pikiran, percayalah 90% ketakutan di pikiran kita itu sebenarnya tidak terjadi. Wow. Ya, ingat ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, melampaui pikiran kita, ya, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau teman-teman mulai overthinking, mulai diubah. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, diubah. Supaya apa yang kita pikirkan itu hanya pikiran-pikiran yang bermanfaat atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat supaya lebih produktif. Mungkin itu dari aku. Luar biasa. Boleh ditambahkan, Pastor? Ya, takut itu wajar. Tapi dikuasai ketakutan itu yang tidak boleh. Takut itu nggak apa-apa, tapi dikuasai ketakutan itu nggak boleh. Karena berarti kita nggak percaya Tuhan, kira-kira begitu ya. Ada satu quote yang sampai hari ini masih menempel di kepala saya. Quote itu ngomong seperti ini, don't use your energy to worry, use your energy to believe. Wah. Pakai energimu jangan untuk takut, pakai energimu untuk percaya. Sama-sama mengeluarkan energi, tapi daripada dipakai untuk takut, pakai untuk percaya. Ada satu ayat yang juga sangat memberkati saya, Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi dekatkan diri sama Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah bisa jadi ketika kita takut itu mungkin kita sedang jauh dari dia. Percayalah, saya dekat Pastor Anton ini ya. Kalau saya nggak bawa uang, saya tuh nggak takut. Saya yang takut. Mungkin beliau yang takut ya. Itu baru dekat beliau kan. Apalagi kalau kita tuh deket yang punya surga, yang punya bumi. Makanya betul, Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Amin. Amin. Luar biasa. Tepuk tangan dong guys ya. Mas Ranto mau nambahin Iya. tentang overthinking? Luar biasa sih apa yang disampaikan Kak Sisil dan Pastor Yusuf. Benar. Jadi teman-teman, saya tuh pernah punya, ada anak youth yang kita layani, tiba-tiba naik motor, nabrak tiang, kecelakaan tunggal gitu. Tapi oke-oke aja, cuma lecet-lecet. Aku tanya, kamu kenapa sih? Overthinking kok, dia bilang. Waduh. Overthinking menyebabkan kecelakaan. Overthinking dibawa-bawa Hati-hati sampai ya. kecelakaan. Tapi ya, kenapa sih kita overthinking teman-teman? Tadi benar yang disampaikan oleh Kak Sisil dan Pastor Yusuf ya. Gini loh. Jangan terlalu mengkonsumsi dengan hal-hal yang sampai akhirnya kita nggak punya filter di hati. Nah ini Gembala Sidang saya pernah berkata bahwa kita ini jago pelayanan tapi nggak jago jaga hati katanya. Nah ini filter di hati ini nggak dipunyai gitu. Jadi pokoknya semuanya dimasukin. Nah teman-teman hal itu yang membuat teman-teman jadi ngerasa
overthinking, mikir, aduh aku harus membuktikan diri, aku harus gini, aku lakuin ini. Teman-teman, satu hal yang menguatkan saya dan saya ingin menguatkan teman-teman juga bahwa teman-teman, walaupun teman-teman lahir dari keluarga yang salah, walaupun teman-teman lahir di waktu yang dianggap salah, tapi teman-teman bukan kesalahan. Amin. Amin. Karena Tuhan sudah memilihmu. Ya. Tuhan gak pernah salah. Jadi hari ini apapun kondisimu, mau sampai kapan teman-teman overthinking, sibuk cari yang namanya validasi. Pengen diakui lewat ini, karya ini sampai gak bisa tidur, harus ngelakuin ini, pokoknya sampai insomnia. Iya. Pokoknya pengen membuktikan kan goalnya itu, orang overthinking ingin kayaknya banyak pikiran dan pengen ini hari ini pengen membuktikan. Jangan cari sesuatu yang sudah kau dapatkan di dalam Yesus. Saya percaya, teman-teman percaya nggak? Percaya Yesus nggak? Amin. Ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Yes. Di dalam Yesus engkau sudah diterima dan dikasihi. Amin. Jangan kejar penerimaan. Teman-teman, kalau teman-teman melakukan sesuatu, berangkatlah dari penerimaan Kristus. Berangkatlah dari kekasih Kristus. Teman-teman berdoa di sini menyembah Tuhan ikut retreat bukan supaya dikasihi Tuhan. Teman-teman melayani di sini, teman-teman datang ke retreat ini karena berangkat dari kasih Tuhan dalam hidupmu. Ya, jadi teman-teman ubah pola pikirnya, bukan mengejar supaya aku ini dikasih Tuhan, supaya aku tuh diperkenan Tuhan. Tuhan, kita ini semua di dalam Kristus. Melalui Kristus kita sudah diperkenan dan kita sudah dikasihi. Maka hari ini jangan overthinking ya. Pastor Yusuf tadi bilang, gimana caranya supaya kita nggak overthinking? Ya dekat-dekat dengan Bapa kita. Dengan Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya kasih ilustrasi ya. Anak saya masih waktu itu umur 3 tahun. Waktu itu di kota Ungaran tuh lagi hujan ekstrim gitu. Petirnya tuh suaranya horor sih. Duar, dia takut banget. Nah, waktu itu saya lagi ngetik-ngetik untuk bahan khotbah gitu kan. Tiba-tiba kamarnya anak saya itu kebuka. Nah, gitu ya. Terus anak saya tuh nangis. Dedi mana Dedi? Caleb takut gitu. Nah, ketika saya lihat Caleb, saya panggil, sini Caleb, duduk dekat Dedi. Dan Caleb tuh ngedatengin saya, lalu saya peluk Caleb, saya taruh di pangkuan saya, dan saya mulai ngetik-ngetik lagi. Yang menarik adalah hujannya masih sama, petirnya suaranya masih sama, kondisinya masih sama, tapi Caleb bisa tidur. Kenapa? Karena dia dekat dengan Bapa. Semakin kita overthinking berarti kita dekat dengan pikiran-pikiran yang gak karuan itu. Tapi kalau kita dekat dengan Bapa, walaupun masalah masih sama, pergumulan masih sama, kita bisa katakan hanya dekat Allah saja, aku tenang. Ya. Luar biasa, tepuk tangan. Wah. Ya guys, kebanyakan overthinking gak bagus, dekat Tuhan aja lebih enak ya kan. Nah, saya mau kasih kesempatan buat kalian, boleh kasih pertanyaan. Sebelum saya mau tanyain satu pertanyaan terakhir dari saya, tapi saya minta untuk pertanyaannya tidak ada yang tadi sudah kami tanyakan. Karena sebenarnya pertanyaan tadi adalah juga pertanyaan yang kalian berikan kepada tim Jelai Kasih teman-teman. Tapi kita rangkum jadi beberapa poin yang tadi. Nah, saya mau kasih pertanyaan terakhir, nanti saya kasih kesempatan 1 atau 2 orang, lihat waktu ya. Boleh live tanya sama Pastor Anton, Pastor Yusuf dan Kak Sisil, oke? Ya. Tapi tidak boleh pertanyaan yang tadi udah ditanyain. Paham ya guys ya? Ya, paham gak? Iya, jadi jangan nanya lagi soal overthinking lagi udah dibahas ya. Tanya yang lain, oke? Nah, ini pertanyaan pamungkas juga nih, Pastor. Yang biasanya tuh hari-hari gini ya. Kan overthinking masa depan, milih jurusan. Nah, yang terakhir nih, Pastor, jodoh. Ya. Jodoh ini. Nah, ini. Berat ini, Pastor. Ya kan? Jodoh ini kayak logistik. Tak ada logika. Tak ada logistik, tak ada logika. Ya, tak ada jodoh, pusing kepala ya. Nah, ini kan ada contoh ya. Pastor Anton sama Pastor Lydia. Terus Pastor Yusuf sama Kak Sisil ya. Bagaimana Pastor sedari usia ini ya. Walaupun memang betul mencari bibit terbaik adalah di kandang yang terbaik Pastor. Iya kan? Biasa gitu Pastor, satu pelayanan dulu, ya kayak saya sih ya. Satu pelayanan akhirnya jadi pasangan hidup. Nah gimana Pastor supaya kita benar-benar bisa ikut apa yang Tuhan mau ketika kita harus menentukan masa depan kita di bagian percintaan itu Pastor. Ya. Ini udah aku tanyain ya, jangan ada yang nanya lagi soal jodoh ya.
Minta validasi kayak paspor aja minta validasi. Ya, silakan Pastor. Gimana Pastor? Soal jodoh nih Pastor. Bagaimana bisa kita tuh ya mungkin salah tapi nggak berkali-kali gitu loh Pastor ya kan. Jatuh berkali-kali kan capek juga ya Pastor ya. Kasih ayo silakan Kak, boleh Kak. Oke, ini pembahasan yang paling menarik mungkin Iya ya. tuh langsung bangun tuh kali ya tuh, yang tadi mau merem-merem tuh bangun Yeay. semua. Udah senyum-senyum ini ya. Tahu, elah. Seru-seru. Silakan Kak. Oke, teman-teman rata-rata usia berapa nih sekarang? Teman-teman aku usia berapa? 17 Kak, 17 Kak. 16. Ya ini teman-teman aku usia 16. Aku sih 15 sih. Oke, rata-rata masih ini ya, 16, 17 Ya, gitu ya. tin. Oke, yang pertama gini, kalian punya planning dulu. Rencana tuh mau menikah umur berapa? Duh. Ya kan? Asik. Ini belum ditembak mau menikah kapan, Langsung guys? nikah, ya. Berat ini berat. Karena gini, kalau kalian rencana punya planning menikah umur 25, idealnya itu pacaran itu 1-2 tahun. Ya, karena kalau terlalu lama kalian hanya fokus di area percintaan sehingga lupa membangun diri juga kurang oke ya. Jadi dilihat dulu rencananya kalian tuh pengen relationship umur berapa. Sekarang kan masih belasan nih, ya kan? Dan jangan terlalu sibuk tengok kanan kiri, cari siapa yang tepat untuk aku. Ya kan? Wah itu ganteng, wah itu cantik, stop. Ya, hari ini stop. Tapi tengok ke diri sendiri, kira-kira aku ini sudah belum jadi orang yang tepat lebih dulu. Nah nih dengerin. Yang sepakat tepuk tangan coba. Ya kan? Jangan nengak-nengok ntar tengleng kepala ya. Udah fokus aja ke diri kita dulu, betul Kak, silakan. Ya, gitu ya, sepakat ya. Berhenti cari orang yang tepat, tapi jadi orang yang tepat lebih dulu. Wih. Merinding ini. Jadi ibaratnya kita tuh pakai kacamata kuda dulu ya, pakai kacamata kuda. Jangan sibuk ke kanan ke kiri ya, stop. Yang perlu kita lakukan, itu kita mempersiapkan diri dulu. Ingat, Adam diberi Hawa, ketika Tuhan lihat Adam itu sudah siap. Yes. Ya kan? Bahkan Adam diberi Hawa ketika Adam itu apa? Tidur. Ketika tidur, jadi Adam itu nggak sibuk cari-cari ke sana ke sini, nggak sibuk stalking. No. Ketika Adam tidur dan Tuhan lihat Adam itu sudah siap. Jadi makanya buat teman-teman ya, yang sering galau soal cinta, yuk hari ini ubah haluan yuk. Mending persiapkan diri, bangun. Kalau kita tuh membangun kualitas diri kita, nanti orang-orang yang mendekat itu juga sama-sama yang sedang membangun diri. Jadi intinya gini, burung yang sejenis itu akan terbang bersamaan, ya enggak? Mending sekarang bangun nilai-nilai hidupmu, value-value-mu, kamu perbaiki, upgrade diri, ya, upgrade terus dirimu, ya. Kalau kamu sibuk mempersiapkan diri, kamu sibuk menaikkan nilai dirimu, nantinya orang-orang yang mengelilingimu tuh dengan orang-orang yang nilai yang sama. Paham nggak? Ya. Contoh nih gini, kamu sukanya belajar, tapi di kumpulan temanmu nggak suka belajar, kira-kira akan nyambung nggak? Nggak nyambung. Makanya fokus dulu, yuk bangun diri dulu. Untuk urusan jodoh, ketika nanti kau dirasa Tuhan sudah siap, di waktu yang tepat Tuhan akan pertemukan yang terbaik. Yes. Ingat ya, jodoh itu memang di tangan Tuhan ya. Jodoh di tangan Tuhan, bagian kita persiapan. Jadi untuk yang galau-galau, stop, mending persiapkan diri. Dan untuk yang cewek-cewek, aku mau pesan untuk yang cewek-cewek. Dengerin baik-baik ya. Untuk yang cewek-cewek, dengerin. Di masa persiapan kalian menanti, di masa persiapan kalian menunggu, jaga hatimu baik-baik. Jangan mudah berikan hatimu kepada siapapun. Ibarat hatimu itu tuh hati yang rapuh, fragile.
taruh hatimu itu ibaratnya taruh di brankas kotak besi yang kuat. Taruh hatimu ke Tuhan. Di masa kamu menanti, letakkan dulu pengharapanmu ke Tuhan. Kamu menantilah dengan tenang ya. Cewek-cewek, nantilah dengan tenang. Jangan keburu-buru, jangan terburu-buru. Perjalananmu masih panjang, usiamu masih belasan. Ya, untuk cewek-cewek jangan mudah baperan dulu. Udah baru diperhatiin dikit, dia naksir aku, dia suka aku. Stop, ya, stop. Yang ketawa pasti iya nih, yang ketawa pasti iya nih. Menantilah dengan tenang, menantilah dengan sabar. Kak, tapi aku sudah nggak tahan, aku udah deg-degan. Tetap stay cool, tenang aja. Ya, stay cool, tenang. Bahkan kalau kamu sedang falling in love, kamu cerita ke kakak rohanimu, ke kakak mentormu yang bisa dipercaya. Tenang aja, menunggulah dengan tenang. Ya, mungkin itu. Luar biasa. Tepuk tangan buat Kak Sisil ya. Karena percintaan romantisme zaman SMA cuma ada di Galih dan Ratna guys. Sisanya mah enggak. Capek doang. Ya silakan. Sekarang saya mau ngomong buat cowok. Dengerin cowok ya. Kasih tahu kalau sampingnya cowok ya. Ingat nih, ini penting nih. Dengerin. Tuhan kasih Hawa ke Adam pada waktu Adam itu tidur. Oh, Pastor, berarti kalau dapat jodoh kami perbanyak tidur. Bukan, ngawur. Berdiri saya, serius ini. Ada serius. Nah. Kenapa Adam tidur? Karena Adam itu kelelahan, barusan kerja, merawat taman yang Tuhan percayakan. Cakep. Sibuklah kembangkan dirimu, sibuklah tingkatkan kualitas hidupmu. Sedemikian rupa. Buat dirimu berharga, buat dirimu bernilai. Nanti ciwik-ciwik itu datang sendiri mengejar-ngejar. Sedap. Kita ngejar. Emang kita ngejar? Ya saling mengejar ya kalau cinta mah. Percayalah gini loh, kalau kita ini kan bisa ngukur diri kita ya. Ya. Misalnya 1 sampai 10. Kita nih cowok kan bisa ngukur, oh aku di 4, oh aku di 3, oh aku di 5. Jangan sibuk pacaran. Sibuklah tingkatkan kualitas hidupmu. Yes. Dari 5 jadi 7, dari 7 jadi 9. Percayalah, begitu engkau itu jadi orang, maksudnya Kita masih apa nih Pastor emang berarti? sekarang bukan orang gitu. Kalau engkau jadi pria sungguhan, urusan pasangan hidup itu bukan persoalan. Yes. Amin. Tancep. Sekarang saya kasih pesan. Ini nasihat orang tua saya buat saya. Jangan pacaran kalau kamu belum kerja. Cakep. Cowok. Sepakat. Nih cowok. Masa ya? Kamu cowok. Kamu cowok mau nelaktir pacarmu minta papa. Papa minta uang. Ini bukan cowok ini. Ini bukan pria. Iya. Pria itu nelaktir calonnya asik, hasil kerjanya dia sendiri. Yes. Amin. Amin. Cewek. Jangan mau dipacari cowok kalau dia belum kerja. Nah. Jangan. Pakai energimu untuk membuat dirimu makin berkualitas. Pakai waktumu membuat dirimu makin bernilai. Nah. Amin. Cakep. Tepuk tangan dulu dong ya. Ini udah ketampar kanan kiri belum guys? Belum ya? Oke, kalau belum saya kasih lagi nih. Jurus pamungkas kita. Jurus pamungkas. Pastor Anton, tambahin Pastor. Monggo Pastor. Oke teman-teman, wah powerful banget yang disampaikan pasangan ini. Aduh inspirasi banget sih. Tepuk tangan. Ya mantap sekali. Ya. Oke, pelajar-pelajar. Jodoh itu nggak datang pas kamu berharap.
Dojo datang waktu kamu siap. Ya. Amin. Jadi hari ini benar apa yang disampaikan oleh Kasih Pastor Yusuf, teman-teman harus persiapkan diri. Mencintai bukan karena usia bertambah tua, mencintai ketika engkau dewasa. Mencintai bukan karena engkau kesepian, mencintai ketika engkau siap. Gitu ya, ready bukan lonely. Nah makanya itu bagian kita adalah mempersiapkan diri, yuk katakan mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Nah, jadi kalau orang yang mempersiapkan diri itu pasti jadi orang-orang yang firm, yang nggak ngambang. Contohnya ada nggak di sini yang jenis martabak? Tahu nggak jenis martabak? Manis ramah tapi nggak nembak-nembak gitu ya. Waduh. Tinggalin aja gitu mah. Aduh, siapa di sini yang lagi jatuh cinta? Dia ngaku besar ya elah. Yang lagi jatuh cinta tapi dianya nggak cinta sama kamu gitu maksudnya. Aduh. Gak apa-apa. Itu kesalahan lagu sekolah minggu. Yesus cintaku, ku cinta kau cinta dia. Iya. Ada lagu yang lain. Ada lagu yang lain. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, putarkan nana, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, cari yang lain. Suruh cari yang lain dia. Gitu. Aduh. Mohon maaf guys ya. Kalau kesindir mah bukan salah kita. Ya. Kembali lagi. Jadi bagaimana kita cara mempersiapkan diri kita, yang cowok-cowok baik yang cewek-cewek, yang pertama make sure kalau kamu cari seseorang atau kamu jadi seseorang adalah seseorang yang mencintai Yesus. Yes. Amin. Kristen aja nggak cukup. Dan pacaran bukan sarana untuk penginjilan ya. Enggak, jangan, oh aku mau pacarin dia supaya jadi Kristen. No. Pacaran bukan sarana untuk penginjilan. Pacaran itu untuk penjajakan, untuk kita saling ngerti satu sama yang lain. Ya. Untuk saling get to know each others, kasih banyak pertanyaan. Jadi teman-teman harus mencintai Yesus. Karena Kristen aja is not enough. Seiman aja nggak cukup. Ya, harus orang yang cinta sama Yesus. Karena kalau nggak cinta sama Yesus, saya nggak peduli teman-teman pelayanan ya. Pelayanan belum tentu cinta sama Yesus. Yes. Bahkan ada seorang ya, pacarnya itu pelayan Tuhan. Gini, kalau kamu sayang sama aku, kan aku juga pelayanan. Karena kamu tahu aku bahwa aku ikut Tuhan kan. Yuk tidur yuk sama aku yuk gitu. Waduh. Itu dilakukan. Dan akhirnya ya gimana. Jadi itu bukan jaminan. Teman-teman yang cewek dengerin. Cari pacar yang ngajak kamu berdoa bukan berdosa. Ya. Tuh. Jadi penting. Kalau yang beneran sayang sama kamu, akan jagain kamu sampai di altar nanti ada berkat dari Tuhan. Ya. Ya. Amin. Karena kasih itu tidak mencuri masa depanmu. Kasih itu menjaga masa depanmu. Yes. Ya, kalau benar-benar mencintaimu akan menghormatimu. Bukan karena dia cuma menghormatimu, karena dia tahu bahwa Tuhan sayang banget sama kamu. Ya. Makanya dia mau jagain kamu juga. Ya, jadi itu yang pertama penting untuk cari yang cinta sama Yesus. Ya. Yang kedua, teman-teman juga punya karakter yang sehat. Ya, jangan jadi anak-anak yang toksik gitu kan, atau jadi orang-orang yang benar-benar insecure atau cemburuan gitu kan, bucin. Jangan, itu karakternya nggak sehat. Bayangin kalau kamu punya pacar yang cemburuan gitu ya, yang insecure. Ikut retreat ini, pacarmu nggak ikut. Sama siapa ikut retreat? Sama teman-teman pelajar. Ada ceweknya nggak? Ada. Cakep nggak? Ya ada yang cakep sih. Wah mau pulang sekarang, gak usah ikut retreat. Ya jangan gitu ya. Capek. Jadi teman-teman yang punya karakter yang sehat. Orang-orang yang mau bertumbuh didewasakan di dalam Yesus. Dan yang ketiga, jadilah atau cari orang yang punya visi. Ya. Jangan bilang pacaran ngalir aja. Teman-teman, yang namanya air itu mengalir dari atas ke bawah. Kalau ngalir aja, makanya hubunganmu akan kandas. Makanya kayak Pastor Yusuf tadi bilang, cari yang punya visi. 5 tahun ke depan kamu mau hidupmu seperti apa? 10 tahun ke depan hidupmu seperti apa? Bisa jawab. Yang nggak bisa jawab memang nggak ngerti mau apa 10 tahun ke depan. Tapi kalau belum punya uang, belum tentu nggak punya visi.
belum punya uang, aku punya visi ke depan, aku akan gini, aku akan gini, aku akan gini. Saya percaya kalau orang-orang yang punya visi, yang mau bekerja, setia sama perkara yang kecil, saya percaya bahwa hidupnya akan jadi orang-orang yang kuat, punya visi yang jelas. Gitu ya. Jadi kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Ya. Biasa. Nah, Kak Sydney pernah bilang gini, Pastor Sydney ya, Pastor Yusuf ya. Pastor Sydney Minowi pernah berkata seperti ini. Jadi hari ini persiapkan dirimu ya, persiapkan dirimu, kejar, berlarilah dengan panggilan Tuhan dalam hidupmu yang terbaik. Mau kerja-kerja, mau ini, mau belajar, larilah. Lari sedemikian rupa sesuai dengan visi Tuhan dalam hidupmu. Nah, sembari kau berlari, lihatlah ke kiri atau ke kanan. Ada nggak yang lari sama kamu? Siapa tahu itu jodohmu, ya kan? Ya. Luar biasa, tepuk tangan dong ya buat Pastor Anton dan Pastor Yusuf. Nah tadi kan saya janjiin, boleh nanya satu aja ya karena keterbatasan waktu teman-teman, oke? Satu pertanyaan yang belum kita tanyain, sebenarnya sih udah semua ya, masa depan udah, jodoh udah, apa lagi guys? Mau nanya apa lagi? Oke, satu orang adakah yang mau bertanya? Oke, waduh ada dua. Satu aja, mungkin boleh dipilihkan Kak Budiman ya, boleh dibantu? Dipilihkan aja, oke. Gak apa-apa ya Pastor, satu pertanyaan aja ya, karena waktunya terbatas. Oke, Shalom silakan. semuanya. Shalom. Perkenalkan saya Winda dari SMK Negeri 6 Semarang. Ya, Jadi saya mau tanya tentang kalau menurut saya ini adalah suatu kebudayaan yang akhir-akhir ini saya pikirkan, di mana tadi kan bilang untuk bisa menentukan jurusan bisa deep talk dengan orang tua. Tapi kalau kita lihat sekarang orang tua itu kebanyakan lebih batu daripada anaknya. Nah, terus kalau misalnya kita mau ngelawan orang tua juga, kita sebagai anak itu tuh terhalang dengan omongan orang, dengan kebudayaan yang bilang mau bagaimanapun itu adalah orang tuamu yang harus kamu hargai dan hormati. Nah, kalau misalnya itu orang tua kita itu udah tidak sejalan dengan kita, mungkin memang orang tua, contohnya saya disuruh untuk misalnya masuk ke otomotif. Itu berarti kan padahal saya sekolahnya di perhotelan, udah jauh. Nah, bagaimana caranya saya menyikapi? Lalu tidak hanya untuk itu saja, tapi bagaimana di dalam kehidupan kita bisa menyikapi orang tua. Karena di dalam kehidupan kita tuh pasti orang paling dekat dengan kita adalah orang tua. Tapi orang yang paling sering bermasalah, sering kayak ya pasti membuat kita juga sakit hati, itu juga adalah orang tua. Jadi bagaimana kita sebagai seorang anak bisa menyikapi dan juga tetap juga dengan peraturan yang ada di Alkitab juga tertulis bahwa kasihanilah orang tuamu, tapi bagaimana juga kita bisa mengasihi, tapi kita juga merasa dikasihi dengan orang tua kita, tanpa adanya orang tua kita tuh nganggap kita selalu baik-baik saja, selalu kayak omongan mereka selalu mereka anggap baik, padahal itu menyakiti kami. Begitu, sekian dari saya, terima kasih. terima kasih. By the way di Alkitab hormatilah ya. Saya ralat sedikit, hormatilah ya. Oke baik, siapa dulu mungkin Pastor? Panjang ya pertanyaannya Pastor? Ya udah pokoknya intinya bagaimana anak-anak kan kadang kalau diskusi memang tidak bisa selalu sepakat ya Pastor ya. Apalagi Setuju. kita kan melihat sekarang mungkin, tapi orang tua punya pengalamannya juga gitu. Jadi kita juga harus mempertimbangkan itu Pastor. Nah gimana supaya tidak saling tersakiti nih ketika kita berdiskusi bisa tetap damai gitu. Dan bisa mengerti, menurut saya gitu ya, mengerti satu sama lain. Mungkin secara orang tua pandangannya gimana menurut Pastor, lalu ketika mungkin waktu Pastor dan Kak Sisil muda gimana gitu untuk bisa ngomong gitu. Iya, mungkin nanti saya dulu, nanti saya akan ditambahin nanti ya. Oke boleh silakan Pastor. Jadi yang pertama benar, perintah Tuhan, hormatilah orang tuamu, itu harus dipegang ya. Tapi sekali lagi juga bahwa menghormati juga bukan berarti tidak boleh berdiskusi. Betul. Gitu ya. Lah pokoknya pokoknya tetap bisa berdiskusi, ngobrol. Tapi kalau memang budaya Jawa Tengah ini kan memang wow, Ya. unggah-ungguhnya memang sangat
kuat ya. Ya. Nah, oleh sebab itu jangan lakukan itu sendirian. Makanya kalau bisa ketemulah dengan guru-guru di sekolah dan sampaikan apa yang jadi kerinduanmu, dan guru kan bisa lihat potensimu kan. Nah, memang potensinya di sini bukan yang di situ tuh. Memang orang ini kuatnya di sini bukan di sini. Nah, jadikan guru-guru juga sebagai jembatan untuk ngobrol dengan orang tua. Betul. Gitu. Kalau yang ngomong ke kalian mungkin nggak dipercayain gitu kali ya. Ya. Apa sih kamu tahu apa sih? Nah, tapi mungkin kalau dengan yang selevel akan lebih bisa didengar. Oh gitu ya, ternyata anakku itu potensinya di sini ya. Iya Bu, kalau ibu memaksakan ini nanti bisanya gini loh. Gini-gini. Dan saya percaya orang tua akan membuka diri juga untuk mendengar itu. Consider, karena itu disampaikan oleh pendidik, pengajar dari kamu ya. Gitu. Demikian juga dengan gembalamu di gereja. Dengan orang-orang yang memang bisa ngobrol dengan orang tua. Sehingga pada akhirnya kalau memang itu potensimu, kalau memang itu yang memang passion dalam hidupmu dan kamu bisa mempertanggungjawabkan, ya itu bisa diperjuangkan bersama. Ya, Gitu. mantap sekali. Tepuk tangan buat Pastor Anton ya. Ini salah satu solusi betul ya, bagaimana kita bisa ngobrol dengan lain. Siapa tahu juga ketika kita ngobrol sama guru atau orang lain, malah kita yang dapat insight ya Pastor ya. Oh ternyata mungkin saya salah nih, harusnya ke sini. Nah gitu ya, jadi banyak-banyak ngobrol. Kalau dari Kak Sisil bagaimana? Kalau dari aku gini, yang pertama pahami dulu, orang tua itu pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Dan pahami juga, orang tua tuh sangat sayang dengan anak. Tapi mungkin cara penyampaiannya, cara untuk komunikasi dengan kamu, mungkin kurang masuk di hatimu. Dan bisa jadi, karena mungkin orang tua juga pernah diperlakukan hal yang sama oleh orang tua sebelumnya. Jadi oleh papa mamahnya dulu. Jadi kamu perlu pahami posisi itu. Yang pertama karena memang orang tua sayang sama kamu ya. Terus kamu juga selain ngomong dari hati ke hati, memang mungkin butuh waktu, ya kan? Aku juga pernah kok waktu dulu punya pengalaman yang mirip-mirip, beda pendapat dengan orang tua. Jadi singkat ceritanya, waktu itu aku tidak diizinkan ke gereja. Bahkan waktu itu dilarang, ditentang ke gereja. Waktu itu aku tanya ke orang tua, loh alasannya apa? Kok nggak boleh ke gereja? Dengan banyak hal orang tua, enggak, pokoknya nggak usah, kamu nggak usah ke gereja ini. Gitu. Nah, bertahun-tahun itu perdebatan terjadi. Dan hindari berdebat dengan orang tua. Karena ketika kita berdebat dengan orang tua akan berpikir bahwa kita sebagai anak yang membangkang. Ya, kalau mulai ada perdebatan, dihindari. Ngobrol kalau pas posisi hatinya adem, ya. Dan tunjukkan ketika apa yang kamu pilih itu, kamu serius dengan apa yang kamu pilih. Nah, waktu itu singkat cerita, waktu berselisih paham dengan orang tua, memang kadang melelahkan, karena terus-menerus. Yang pertama yang perlu kamu cari, yaitu kamu perlu komunitas. Benar banget yang dikatakan Pastor Anton tadi, ada guru-guru, pendampingan, dan kamu jangan menyelesaikan ini sendirian. Ya, coba cari yang bisa menjadi antara kamu dengan orang tua. Ya, karena hanya persoalan persepsi aja sih. Orang tua tuh butuh dimengerti, butuh dipahami, butuh diyakinkan. Bahkan orang tua juga butuh dihormati. Mungkin sesekali tanpa membahas hal itu, ngobrol dengan orang tua, quality time dengan orang tua, menunjukkan bahwa aku ini anak yang peduli kok dengan orang tua, aku ini menghormati orang tua, aku ini sayang. Cuman mungkin komunikasinya berbeda maksud, berbeda tujuan gitu. Nah, singkat cerita, waktu itu apa yang aku lakukan, setiap ada perdebatan, aku menghindari perdebatan. Dan seiring waktu berjalan, aku bertanggung jawab dengan keputusanku. Waktu itu, memang hal yang berat banget ketika ditentangnya itu ditentang hal yang baik waktu itu soalnya. Ditentang, dilarang ke gereja. Sedangkan waktu itu orang tua nggak kasih alasan yang jelas kenapa nggak boleh ke gereja. Sedangkan waktu itu aku di gereja tersebut bertumbuh dan aku mengalami Tuhan secara pribadi. Ya. Bahkan aku berpikir loh, kok aneh orang tuaku padahal maksudku ini baik. Bahkan aku ini melakukan hal yang baik, kenapa ditentang? Dan percayalah,
selain kamu berdoa ya supaya hati orang tua tuh lembut, kamu juga menunjukkan perilaku atau hal-hal yang oh ternyata ada perubahan, oh ternyata ada perbedaan. Nah kalau di kasusmu mungkin kan kamu pengen di perhotelan tadi ya, sedangkan orang tua pengen di otomotif. Coba ngobrol secara perlahan, kerinduan, keinginanmu, kira-kira apa yang jadi minatmu secara perlahan ya. Dan percaya sih aku sih, lewat pertentangan pendapat ini, ada maksud Tuhan di balik ini pasti. Mungkin hubungan komunikasi yang diperbaiki, mungkin untuk lebih mengerti orang tua. Ya, waktu itu aku bergumul kurang lebih 3-4 tahun. Jadi kalau ke gereja sembunyi-sembunyi. Dan waktu itu ngobrol dari hati ke hati cukup lama dan akhirnya sampai di titik orang tua, ya udah oke, kamu boleh ke gereja. Dan setelah itu hubungan kami dipulihkan karena memang komunikasi kurang baik. Jadi untuk kamu pesanku tetap hormati, tetap menghargai orang tua, hal-hal yang prinsip, hal-hal yang esensi kamu tetap pegang. Tapi sekiranya hal yang bukan esensi, oke, kamu mendengar dari sisi orang tua itu seperti apa ya. Pokoknya jangan pernah ragu. Orang tua tuh pasti sayang kok sama kamu, ya. Cuman mungkin butuh waktu aja, gitu ya. Oke, tepuk tangan buat Kak Sisil ya. Jadi mengerti itu juga kita belajar ya. Rendah hati itu penting ya. Karena Yesus pun mengasihi kita dan mengajarkan kita tentang kerendahan hati, oke? So, terima kasih banyak buat Pastor Anton, Pastor Yusuf, Kak Sisil. Tepuk tangan buat leaders kita yang luar biasa guys ya, hidup mereka sudah dibagikan. Yuk kita boleh bangkit berdiri dan saya minta untuk Pastor Anton boleh menutup di dalam doa buat teman-teman kita ini. Atau Pastor Yusuf boleh silahkan berdoa supaya apa yang kita bicarakan Tuhan bisa mengajarkan, Roh Kudus bisa kasih mereka hikmat. Supaya mereka ketika keluar menjadi pribadi yang baru. Dipersilakan. Anda yang siswa boleh buka tangan di mana Anda berdiri. Ibu bapak guru mungkin bisa kedang tangan ke siswa-siswa yang Tuhan percayakan kita. Pagi hari ini kami melepaskan berkat buat anak-anak kami ini Tuhan. Kami doakan semua mereka jadi orang-orang sukses, jadi orang-orang berhasil. Masa depan mereka gilang gemilang, cemerlang karena disertai Tuhan, karena diberkati Tuhan. Apapun profesi mereka kelak, mereka jadi orang-orang yang terbaik di bidangnya. Amin, amin. Hatinya tetap cinta Tuhan, hatinya tetap melekat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami juga melepaskan berkat. Mungkin di tengah ketakutan yang sedang dialami, kekhawatiran. Kami percaya damai sejahtera Tuhan akan limpah buat anak-anak kami ini. Ketakutan diganti dengan ketenangan, kecemasan diganti dengan damai sejahtera. Kami juga doakan anak-anak kami ini, masa depan mereka khususnya berkaitan dengan pasangan hidup. Mereka akan mendapatkan pasangan hidup yang terbaik yang dari Tuhan. Di waktu yang terbaik juga. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami juga melepaskan berkat buat anak-anak kami ini. Kami perkatakan iman kerohanian anak-anak kami ini makin hari makin bertumbuh. Makin hari makin kuat di dalam Engkau. Amin. Bahkan makin hari bukan hanya bertumbuh, iman mereka menghasilkan buah-buah yang lebat, buah-buah yang manis, buah-buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Hidup anak-anak kami ini diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Anak-anak kami ini dimanapun berada menjadi terang, menjadi garam, menjadi dampak, menjadi pengaruh yang baik. Di rumah menjadi pengaruh yang baik, di sekolah menjadi pengaruh yang baik, dimanapun berada menjadi pengaruh yang baik. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, luar biasa.